olahraga, jumpa lagi bersama saya Winda Melantika di program acara Segar, Sehat, dan Bugar. Dan di episode kali ini saya akan mengajak pemirsa olahraga untuk melihat dan juga ikut bermain tentunya, yaitu dengan salah satu klub sepak bola yang ada di Kulon Progo, yaitu Raga Putra Menoreh. Nah, seperti apa keseruannya? Let's go, ikuti saya. Siapa yang tidak mengenal olahraga yang satu ini? Olahraga yang sangat populer tidak hanya di Indonesia, tetapi juga dunia. Ya, betul sekali, sepak bola. Olahraga yang dijuluki sebagai olahraga sejuta umat ini memang memiliki daya tarik tersendiri di kalangan masyarakat. Ribuan bahkan puluhan ribu penonton bisa memenuhi sudut stadion jika tim kebanggaan mereka bermain. Namun belum banyak yang mengetahui bagaimana sejarah dari olahraga yang mengandalkan sepakan kaki ini ada di dunia. Berdasarkan beberapa literasi menyebutkan, pada dasarnya permainan sepak bola sudah ada sejak sekitar tahun 2500 Masehi di daratan Cina dengan nama Suchu. Kemudian juga ada orang Jepang yang sering memainkan permainan ini sekitar 300 sampai 600 Masehi dengan nama kenari. Pada abad ke-16 di Florence, Italia, berkembang permainan sepak bola yang lebih modern dengan adanya peraturan terkait dengan ukuran lapangan, jenis ukuran bola. Permainan ini sering disebut dengan calcio dan seringkali dimainkan di taman kota. Dari sinilah sejarah sepak bola modern bermula. Dan hingga saat ini, sepak bola sudah menjamur di berbagai belahan dunia dengan berbagai embrionya, termasuk di Indonesia. Yogyakarta sebagai salah satu wilayah tertua pendiri Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI turut andil dalam masifnya perkembangan olahraga sepak bola. Tim-tim besar lahir di daerah istimewa Yogyakarta ini diantaranya PSIM, PSS Sleman, Persiba Bantul, Persik Gunung Kidul, dan Persikub Kulon Progo. Di bumi Menoreh Kulon Progo yang merupakan perbatasan langsung dengan Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah ini tidak bisa dipandang sebelah mata dalam hal pembinaan olahraga sepak bola. Jika sebelumnya euforia sepak bola di Kulon Progo didominasi di wilayah Kulon Progo bagian selatan, namun kini olahraga sepak bola sudah merambah ke wilayah Kulon Progo bagian utara. Di bumi Binangun bagian utara, tepatnya di wilayah Kapanewon Nanggulan Kulon Progo, tumbuh sebuah klub sekaligus sekolah sepak bola yang cukup berprestasi di kancah DIY dan nasional, yakni Raga Putra Menoreh. Klub yang berdiri sejak 1978 ini dulunya bernama Putra Menoreh. Namun sejak tahun 2018, klub yang bermarkas di Jati Sarono Nanggulan Kulon Progo ini bermetamorfosis menjadi Raga Putra Menoreh atau RPM. Di klub ini membina 3 kelompok umur yakni 13 tahun, 15 tahun, 17 tahun, dan senior yang saat ini berlaga di Liga 3 Region DIY bersama 15 tim lainnya di DIY. Di usianya yang sudah mencapai 44 tahun ini, segudang prestasi sudah berhasil ditorehkan para pemain dari Raga Putra Menoreh. Terakhir, pada awal bulan Februari tahun 2002 lalu, mewakili DIY dalam kompetisi nasional Piala Soratin tahun 2022. Klub Raga Putra Menoreh usia 17 tahun sukses meraih juara 3 Piala Soratin 2022. Bahkan pada tahun sebelumnya, yakni tahun 2021, klub dari kota Geblek ini mampu menjadi juara Piala Suratin usia 17 Region DIY setelah waktu di partai final berhasil mengalahkan PSUAD Yogyakarta. Tentu capaian demi capaian yang diraih Raga Putra Mataram ini patut disyukuri tidak hanya para pemain, ofisial, dan tim, tetapi juga warga Kulon Progo secara luas. Kesuksesan yang diraih Raga Putra Mataram ini terutama membutuhkan proses, dan yang terpenting adalah pembinaan yang berkesinambungan. Oleh sebab itu, adanya kelompok umum di RPM ini diharapkan mampu menjadi media regenerasi pemain dari RPM.
Untuk mencapai target tersebut, berbagai persiapan dilakukan seluruh elemen tim mulai dari teknis dan non-teknis termasuk spiritual. Bahkan untuk memaksimalkan hasil, Raga Putra Menoreh juga mendatangkan beberapa pemain dari luar wilayah Kulon Progo dan DIY untuk mengisi pos-pos strategis guna memperkuat tim. Persiapan secara teknis tim Raga Putra Menoreh yang berlaga di kompetisi Liga 3 berlatih setiap hari pagi dan sore dengan penuh latihan teknik, taktik, dan fisik. Selain itu, sebelum kompetisi dimulai, tim senior Raga Putra Menoreh beberapa kesempatan melakukan uji tanding dengan beberapa tim. Selain fokus pada Liga 3 Region DIY, Raga Putra Menoreh juga menaruh perhatian besar terhadap pembinaan dan perkembangan olahraga sepak bola di kawasan Naunggolan ini. Tim RPM bertekad mewujudkan klub sepak bola yang dikelola secara profesional. Dengan dikelola secara profesional, diharapkan akan tercipta kualitas klub yang profesional dan mampu berprestasi di kancah daerah dan nasional. Namun tidak melupakan unsur pembinaan dan regenerasi pemain. Pemirsa olahraga, kali ini saya sudah bersama Pak Pandoyo. Beliau ini adalah salah satu pengurus klub sepak bola dari Kulon Progo, yaitu Raga Putra Menoreh. Kali ini kita akan tanya-tanya sebenarnya klub ini sudah ada sejak kapan sih? Halo Pak Pandoyo, gimana kabarnya? Baik Mbak. Sehat ya Pak ya? Sehat, selamat sore Mbak. Selamat sore, baik. Ya. Pak, mungkin sebelum saya tanya-tanya lebih jauh mengenai klub ini ya Pak ya, Ya. mungkin boleh diceritakan Pak dulu awal mula klub ini berdiri itu sudah sejak kapan sih Pak? Iya Pak, terima kasih. Jadi klub ini berdiri sejak 1978. Nama awalnya adalah Putra Menoreh. Kemudian karena perkembangan zaman di tahun 1918 ya. 2018 mohon maaf. Ini kita ganti nama Raga Putra Menoreh. Wah, gitu Mbak. artinya sudah puluhan tahun ya Pak ya sudah ini puluhan ya. tahun dari generasi ke generasi. Oke. Hanya perubahan misi saja ya. Aha. Jadi kita ganti nama Raga Putra Menoreh. Raga Putra Menoreh. Iya, Oke, gitu. baik. Kalau dilihat di belakang saya ini ada beberapa kelompok ya Pak ya. Ini juga Iya, terlihat iya. dari warna bajunya. Ini kalau di klub Raga Putra Menoreh ini ada berapa kelompok memangnya Pak? Kita punya ada beberapa kelompok usia ya Mbak, pembinaannya dari usia dini di 13 ya Mbak. Kemudian usia kelompok 15, kemudian kelompok 17 dan dewasa Mbak ya. Nah, karena itu kan nanti akan mengikuti kompetisi yang berbeda. Jadi yang 13 masuk di kompetisi U13, yang 15 masuk ke kelompok Suratin 15 dan seterusnya. Jadi kalau setiap minggunya kita berlatih itu 3 kali sesuai dengan pengaturan jadwalnya, karena biar tidak berbenturan antara kelompok 13, 15, 17. Memang kita harus rigid ya. Rata-rata 3 kali untuk latihannya seperti itu. Nah, kita siapkan penuh untuk menyiapkan ini yang 17 sama 15 sama Liga 3 ini di kompetisi tahun ini. Oke. Ya. Kalau dilihat ini memang para atlet ini sedang semangat ya Pak ya, Iya. kelihatannya. Betul Mbak. Ya. Ini apakah memang semua para atlet ini juga asalnya dari Kulon Progo atau memang ada yang berasal dari daerah lain sih Pak? Iya Mbak. Khususnya untuk kelompok usia 13, 15, 17 itu kebanyakan dari Kulon Progo. Tapi juga kita tidak menutup kemungkinan teman-teman yang berminat ke sini ya kita welcome juga ya, dari Sleman ataupun Bantul yang terdekat dengan wilayah sini untuk bergabung belajar di SSB-nya. Kalau kami di kelompoknya namanya SSB ya, untuk kelompok sepak bolanya, sekolah sepak bolanya gitu Pak. Oke, mungkin selain persiapan fisik ya Pak, artinya memang dengan latihan setiap sore dan Iya. 1 minggu tadi Bapak mengatakan juga ada 3 kali latihan gitu. Iya. Mungkin ada nggak sih Pak dari pengurus sendiri untuk persiapan-persiapan lainnya selain fisik gitu? Persiapan selain fisik ya mungkin secara religi ya, kita permohonan kepada Tuhan itu ya, setiap event kita mohon agar semuanya diridhoi, walaupun kita fisiknya juga tapi kan tidak lepas dari Yang Maha Kuasa untuk itu. Dan selain fisik kemudian juga kita ada game ya di
tempat-tempat untuk fitness ya, kebugaran anak-anak, dan juga penyegaran setelah kita berlatih dengan es atau apa sehingga lebih mereka menikmati. Mixer kita siapkan juga untuk teman-teman atlet setelah kita latihan atau setelah bermain sesuai dengan kepentingannya, Mbak. Gitu. Jadi ya itu di luar kegiatan pelatihan. Terakhir Pak, harapannya seperti apa Pak ke depannya, mengingat memang sesaat lagi ini juga akan menjelang turnamen seperti itu ya Pak, kesiapan-kesiapan lain pastinya sudah dipersiapkan khusus ini dari klub gitu kan. Mungkin harapannya ke depannya seperti apa? Terima kasih Mbak. Jadi Kulon Progo itu selama ini kan lebih dominan kepada teman-teman yang ada di sebelah selatan. Penggemarnya maupun euforia bola. Nah ini kita tarik juga agar Kulon Progo sebelah utara itu juga lebih diminati. Jadi juga ada motivasi yang besar untuk sepak bola, dan harapannya juga kita punya mimpi ya bisa berprestasi di nasional. Di tahun kemarin kita bisa masuk ke nomor 3 nasional untuk Sukhatim 17, Mbak. Kemudian Liga 3 juga sudah 6 besar di tingkat provinsi. Mudah-mudahan ya di tahun ini atas dukungan penuh dari masyarakat, pelatih dan pecinta bola ini bisa semuanya, baik itu 17, 15, Liga 3. Mudah-mudahan Mbak bisa seri nasional. Syukur bisa juara. Amin. Oh ya Pak, satu lagi. Kalau boleh tahu bentuk pembinaan yang dilakukan oleh para coach gitu Pak ya, atau para pengurus kepada para atlet itu seperti apa sih Pak kalau di Raga Putra Menoreh? Biasanya setiap kelompok usia 13, 15, 17, 33 itu sudah punya program sendiri Mbak. Karena sesuai dengan perkembangan usia. Tentunya menyesuaikan porsi latihannya, kemudian materinya juga disesuaikan dengan perkembangan usia. Nah, termasuk otot-ototnya, nah maka tentunya akan beda porsi latihan untuk yang 13 sampai yang dewasa. Itu ada program yang sudah dimiliki oleh teman-teman pelatih. Artinya memang ini sudah ada masing-masing plottingannya ya Pak ya, sudah ada coachnya lagi ya Pak ya setiap kelompok. Hanya tentunya akan semuanya akan berlanjut 13 itu akan bergerak ke 15 kan 17 ke dewasa. Gitu, harapannya gitu. Baik, terima kasih Pak Pandeo atas waktunya. Semoga sukses selalu dan semoga nanti Raga Putra Menoreh bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Terima kasih. Selamat sore Pak. Terima kasih. Hai pemirsa olahraga, saat ini saya sudah bersama Coach Isma dan juga Coach Bena. Untuk Coach Isma sendiri ini adalah coach untuk kategori U17 dan Coach Bena ini adalah untuk kategori Liga 3. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol yang katanya memang sesaat lagi nih Raga Putra Menoreh juga akan ada kompetisi terdekat. Nah, kira-kira seperti apa kesiapannya? Yang pertama mungkin saya akan tanya ke Coach Isma dulu nih. Coach Isma, ini melihat perkembangan para atlet di kategori U17 ini apa saja Coach? Mungkin selain latihan fisik setiap sore gitu kan, mungkin ada kesiapan lainnya di mana memang untuk kategori U17 ini nantinya diharapkan untuk bisa mensupport teman-teman di Liga 3, Coach. Ya, terima kasih. Secara keseluruhan untuk tim remaja Raga Putra Menoreh, kita mempersiapkan sudah sedemikian rupa. Kita sudah latihan setiap hari, ya baik fisik, mental, maupun teknik. Ya, mudah-mudahan apa yang kita targetkan bisa tercapai. Kemudian mungkin selama latihan ini tadi juga sempat ngobrol dengan beberapa para atlet gitu. Beberapa hari kemarin juga sempat saat latihan memang hujan deras dan sehingga memang lapangan ini tidak memungkinkan untuk latihan gitu. Apakah memang ada solusi lain atau memang ada peralihan latihan lain nih mungkin Coach Bena untuk teman-teman memang untuk bisa tetap latihan gitu? Ya karena memang cuaca kan gitu nggak bisa nebak ya. Tapi saya sudah antisipasi dengan cara kita adain kelas. Nanti kelas mungkin juga kita sudah mulai fitness. Tapi yang jadi masalah itu sebenarnya bukan cuaca. Tapi karena memang beberapa pemain dari Raga Putra Menoreh ini memang jadi tujuan orang-orang di bahkan seluruh Indonesia. Bukan cuma di Yogyakarta sama Kulon Progo. Banyak ini dari Ambon, dari Medan. Jadi mungkin kendalanya adalah cara menyatukan mereka untuk sama-sama punya rasa
memiliki Raga Putra Menoreh. Jadi mereka kebanyakan dari penjuru Indonesia, dari Medan, Ambon, Padang, dan yang paling sulit adalah mereka dalam usia yang memang masih labil. Jadi PR dari pelatih ini semua 17 juga kita harus menjaga psikologi mereka biar mereka siap tampil kapan saja. Kalau cuaca sih saya kira enggak begitu jadi kendala karena kita bisa nanti dialihkan di kelas atau fitness atau nanti berenang itu yang penting kita jaga kebersamaan kekompakan aja. Artinya memang mental health ataupun Ya. memang dari sisi psikologi ya, Ya. Coach ya. Oke. Baik, selain itu memang untuk menunjang fisik mereka tadi juga saya lihat memang di beberapa sudut lapangan ini tersedia semacam alat Ya. untuk latihan gitu Coach. Apakah memang itu diwajibkan bisa latihan di sini atau seperti apa Coach? Kalau program latihan sebenarnya sudah terprogram. Seminggu ini nanti setiap hari apa mereka peningkatan fisik, setiap hari apa mereka ada taktik. Tapi kalau fitness kebanyakan di indoor, mereka ada di gym. Terus mereka nanti ketika kumpul di mes kita kasih kelas. Jadi ketika datang ke lapangan nanti sudah tidak terlalu banyak bicara. Nanti kita sudah lakukan latihan gitu. Oke, terakhir Coach mungkin harapan untuk tim U17 seperti apa Coach ke depannya? Saya rasa sama ya, semua tim punya harapan yang sama, pastinya menjadi yang terbaik lah ya, karena Raga Putra Menoreh tahun yang lalu juara U17 di DIY. Mudah-mudahan tahun ini Raga Putra bisa mengukir lagi prestasi yang sama seperti tahun kemarin. Oke, baik untuk Coach Bena sendiri, untuk mungkin harapan untuk teman-teman yang tentunya saat ini nantinya sesaat lagi ya akan berlaga seperti apa Coach? Ya, kita juga dari sudut kota Jogja yang jauh dari Nanggulan, Kulon Progo, saya pikir ada sebuah cita-cita bahwa tim ini bisa bawa nama Kulon Progo dan juga Yogyakarta, terutama kita nanti kalau bisa ya masuk ke putaran nasional mewakili Yogyakarta. Dan itu nanti biar orang-orang tahu bahwa di kota yang kecil di Kulon Progo ini ada tim yang memang dikelola secara bagus, secara profesional. Jadi bisa membuat hati anak-anak yang ingin latihan bola itu datang ke sini, karena memang kita muaranya ya Liga 3. Karena Liga 3 nanti berhasil, ya kemungkinan akan jadi tolak ukur lah sepak bola di Jogja. Oke, Oke, thank you Coach Isma dan juga Coach Bena atas waktunya. Semoga lancar dan tentunya apa yang diharapkan bisa maksimal. Hai pemirsa olahraga, kali ini saya sudah bersama salah satu pemain ataupun atlet dari Raga Putra Menoreh. Di sini ada Liga dan juga ada Mahdan. Nah, kalau Liga ini masuk di kategori apa? U17. Kalau Mahdan? Saya Liga 3. Liga 3. Wah, ini kakak beradik ya. Oke, mungkin sebelum aku tanya-tanya seputar kompetisi yang tentunya sesaat lagi kalian juga akan bertanding gitu kan. Mungkin boleh diceritakan dulu dari Liga dulu nih, awal mula mengenal olahraga sepak bola udah sejak kapan sih? Dari sejak kelas 3 SD. Terus ya ikut di sini terus Ya pernah pindah-pindah ya, tapi memang asli dari Kulon Progo ya? Oke, dan dari kelas 3 SD sampai sekarang artinya kan memang sudah banyak pertandingan ya yang diikuti ya. Mungkin boleh diceritakan nggak sih pertandingan yang paling berkesan ataupun memang pertandingan-pertandingan yang memang membuat Liga ini sehingga oh mantep nih, aku pengen melanjutkan nih menjadi atlet sepak bola. waktu itu pernah melawan UAD di partai final Piala Suratin itu, terus kita menangkan juara pertama, terus itu jadi tolakan untuk semangat semangat lagi. Oke, itu tahun berapa kalau boleh tahu? Kemarin nih. Baru tahun ini berarti? Oke, baik. Kalau Mahdan dulu awal mula mengenal sepak bola dari usia berapa dan apakah juga asli juga putra daerah dari Kulon Progo, Mahdan? Oh bukan Mbak, sebelumnya saya asli dari Medan. Aha. Kenal sepak bola itu umur sekitar 7 atau 8, kelas 1 SD. Terus senang, menarik gitu, terus ya udah berkelanjutan sampai sekarang. Untuk dari orang tua sendiri juga mendukung ya atau seperti apa?
Insya Allah mendukung. Dan dari Medan sampai Kulon Progo artinya memang ini pastinya ada perjalanan yang sudah Mahdan lalui. Apakah memang dari Medan kemudian langsung ke Jogja atau seperti apa sih? Ini tim mungkin keempat saya selama menjalanin kompetisi, mulai dari Liga 2 sampai yang kesini Liga 3. Sebelumnya di Bengkulu, terus Wamena, Persika Karawang, dan terakhir Raga Putra Monoreh. Raga Putra Monoreh ya. Ini mungkin apa sih yang dirasakan Mahdan? Ini kan juga sudah masuk ke dalam tim Liga 3 Raga Putra Monoreh ya. Sesaat lagi juga kompetisi akan dimulai gitu kan. Ada nggak sih persiapan khusus dari diri sendiri? Selain memang ini persiapan khusus dari tim dan juga dari klub, mungkin ada persiapan khusus nggak sih yang Mahdan jalani gitu? Kalau untuk persiapan pribadi pasti ada karena kita kompetisi dengan serius, terus target kita nggak main-main. Tim ini bukan cuma untuk sekedar bermain di kompetisi Liga 3 tapi punya target. Untuk persiapan khusus lebih banyak nambah jogging, apalagi daerah ini kan daerah pegunungan gitu. Banyak bukit-bukit jadi sering jogging, cross country dan ya menikmati alam gitu. Untuk persiapan tim insya Allah udah matang. Oke. Untuk Liga sendiri ini kan masih dalam kategori U17 di mana memang ini juga dipersiapkan khusus untuk tahun depan di mana akan naik menjadi Liga 3. Nah, ini seperti apa? Artinya memang ini kan persiapan dan juga tetap mempertahankan kualitas pemain gitu kan untuk persiapan tahun depan seperti apa? Ya kita pelatihan terus, lebih semangat, konsisten. Ada nggak sih kendala-kendala yang memang kalian rasakan selama latihan mungkin atau di luar klub ini, mungkin tidak dari segi fisik ataupun mungkin dari segi lainnya, mungkin melihat klub-klub lain yang mungkin seperti apa atau sempat minder atau sempat mungkin aduh ini saya bisa nggak sih melawan klub itu gitu, pernah nggak ada rasa itu dari Mahdan dulu mungkin? Kalau untuk minder enggak ya, kita kan terbiasa untuk persiapan kompetisi itu disiapin dengan matang. Tim ini udah ngasih yang terbaik untuk kita pemain, udah memfasilitasi lapangan, terus tempat latihan dan lain-lain. Jadi ya biasa aja, bakal lebih siap sih. Bakal lebih minder siap ya. Oke. Mungkin ada nggak sih pandangan dari Mahdan sendiri ini ya yang mungkin akan melaju ke kompetisi gitu. Pasti kan ada banyak ya tim-tim yang ikut. Kira-kira mungkin lawan terberat nih dari klub mana? Kalau pendapat saya sih ada dua tim, Persiba Bantul sama Bantul United. Mungkin persiapan mereka lebih matang dan materi pemainnya bagus-bagus. Oke, harapannya ke depan seperti apa Mahdan dan juga Liga? Mungkin dari Liga dulu seperti apa ke depannya? Pokoknya tim akan lebih baik terus menjuarai kompetisi. Dari segi pribadi apakah memang mungkin sekarang di posisi apa kalau Liga? Gelanggang bertahan. Posisi 6. Mungkin ke depan apakah juga memang ada target khusus gitu? Tidak ada ya. Memang yang terbaik ya untuk tim ya. Oke, baik. Kalau Mahdan seperti apa? Apakah juga ke depannya memang persiapan untuk mungkin menuju timnas atau seperti apa? Ya kalau persiapan sebagai pemain bola selalu ya, cuman kita kan nunggu kapan waktunya bisa tembus ke sana gitu, seperti Liga 2, Liga 1. Ya kalau rezeki kita bagus mungkin bisa sampai ke timnas. Oke, terima kasih ya atas waktunya ya. Semoga sukses dan apa yang diinginkan bisa tercapai. Nah, pemirsa olahraga gimana, seru banget kan olahraga sepak bola barengan sama Raga Putra Monoreh. Dan nggak terasa kita udah 30 menit nemenin pemirsa olahraga yang ada di rumah. Dan sampai jumpa di episode segar berikutnya. Saya Winda Melantika pamit, bye!